Shalom. 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 Sekali lagi shalom Bapak dan teman-teman Ekid semuanya. Shalom. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Duh, ini lucu-lucu banget ya Mbak Lina, lihat. Ini pakai baju warna ungu-ungu semuanya satu gereja. Lucu banget nih, kira-kira ada apa sih? Iya nih cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ini wajahnya semua cerah. Kira-kira ada apa ya? Ada yang tahu Ada nggak yang hari tahu ini nggak? ada apa? Benar, hari ini ada Harnas Sekolah Minggu. Kira-kira ada yang tahu nggak ya Harnas Sekolah Minggu tahun ini tuh temanya apa? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu gak? Benar, temanya itu Fill Me Up. Benar, tema Harnas Sekolah Minggu tahun ini yaitu Fill Me Up yang artinya penuhiku. Benar Kak Lina. Jadi siapa sih di sini yang nggak mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Pasti semuanya mau dong ya dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dari itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima lawatan Roh Kudus. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita ada sampai saat ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan
pagi Bapa di surga. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai harnas. Kiranya Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami. Biarlah harnas hari ini bisa menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Siapa yang siap muji Tuhan, katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima lawatan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita dari tadi ini belum ada yel-yel ya Kak Jo? Oh iya, kita belum yel-yel ya. Iya nih, gak afdol gak sih kalau e-kids itu gak ada yel-yelnya? Bener, tapi sebelum itu Kak Ina aku mau tanya dulu nih. Bahasa Inggrisnya Roh Kudus tuh apa sih? Bahasa Inggrisnya Roh Kudus itu Holy Spirit. Ada apa nih Kak Jo? Oh iya, kalau gitu kita gini aja yel-yelnya. Kalau misalnya kita bilang Ecclesia Kids, jawabnya Holy Spirit, please fill me up. Kita teriak, oh Holy Spiritnya yang kenceng ya, soalnya kita mau undang Roh Kudus datang. Kita coba sekali lagi. Ecclesia Kids, Holy Spirit, please fill me up. Saya persilakan semuanya untuk duduk kembali. Kak Lina, tahu nggak sih kalau misalnya
di sekolah minggu ini kita itu punya adik-adik yang hebat, adik-adik yang keren loh. Wah, keren-keren banget gak sih adik-adik kita ini? Iya dong, karena sebentar lagi kita akan melihat penampilan dari adik-adik Kids. Wah, kira-kira penampilan apa ya? Ada yang tahu gak sih? Apa ya penampilannya? Apa itu nyanyi atau itu dance? Kalau sama-sama pasti nyanyi, bener gak? Benar. Oke, kita mau mengundang adik-adik Kids untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Wah, tadi teman-teman tuh ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya, wajahnya cerah gak sih? Ya dong. Puji Tuhan. Tim Song hari ini tuh sangat memberkati kita semua.
Bener Kak Lina, karena theme song kali ini mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa Roh Kudus adalah penghibur dan penolong kita. Betul. Nah, kita mau yel lagi nih. Ecclesia Kids, oh Holy Spirit, please fill me up. Oke, Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. dulu. Oke, kita sekali lagi ya Kak Lina. Ecclesia Kids, Holy Spirit, please fill me up. Siapa yang di sini hidupnya ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, angkat tangannya. Kita akan nyanyikan Buah Roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Saya persilakan semuanya untuk duduk kembali. Kak Lina, selain adik-adik Ekids ini, dari antara mereka itu ada loh adik-adik Ekids yang berbakat, yang hebat, yang pinter, yang lucu. Kira-kira ada apa nih Kak Jo? Hari ini adik-adik Ekids juga akan menampilkan suatu pujian untuk Tuhan. Wah, puji Tuhan. Kita undang adik-adik Ekids untuk maju ke depan. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very
love of Jesus in my heart. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk adik-adik Kids. Puji Tuhan. Keren-keren banget gak sih adik-adik Kids ini? Betul dong. Masih kecil tapi udah mempersembahkan hidupnya untuk Benar. kemuliaan Tuhan. Tapi Kak Lina, Ya? gak cuma adik-adik yang cewek-cewek loh, adik-adik yang cowok-cowok juga bisa. Waduh, kira-kira adik-adik cowok ini mau mempersembahkan apa Kak? Apa ya kira-kira? Soalnya habis ini juga akan ada band Kids. Wah, puji Tuhan. Saya persilakan untuk adik-adik maju ke depan. Lebih tinggi dari langit, kasih Yesus padaku. Lebih dalam dari laut, Tuhan mengasihiku. Bersuka karena kasih-Nya yang diberikan kepada kita. Tinggi dari langit, kasih Yesus padaku. Lebih dalam dari laut, Yesus mengasihiku. Mari bersuka karena kasih-Nya yang diberikan kepada kita. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk adik-adik Kids. Aduh, ini lucu-lucu sekali, masih kecil ini udah ada bakat dancer. Curiga bakal jadi penerus BTS ini. Oke, bener banget loh Kak Nana. Bersyukur ya kita punya adik-adik Kids yang siap melayani Tuhan, yang mau menari buat Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk menerima lawatan Roh Kudus. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima lawatan Roh Kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi
sediakan untuk kami. Terima kasih kami sudah memuji meninggikan nama-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang dapat disampaikan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom keluarga Eklesia. Saya percaya kita semua bersukacita, amin. Puji Tuhan. Pagi ini kami Eklesia Kids juga bersukacita karena kami mendapat kesempatan dan kepercayaan untuk melayani dalam ibadah yang spesial hari ini. Untuk itu pertama-tama saya mewakili teman-teman saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kesempatan yang berharga ini. Saya juga berterima kasih kepada Papa, Mama, Om, dan Tante semua yang juga mendukung kami untuk pelayanan kami hari ini bisa berjalan dengan baik. Kami mendoakan supaya kita semua akan dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang semakin besar dan besar lagi bagi kemuliaannya. Amin. Dalam kesempatan pagi ini saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan renungan buat kita semua. Tidak bermaksud saya cukup hebat, tetapi saya berharap renungan ini seperti sebuah permintaan serius yang disampaikan oleh anak kepada orang tuanya. Papa, Mama, Om, dan Tante, maukah mendengarkan permintaan kami? Pagi ini kami hanya mau meminta satu hal dari Papa, Mama, Om, dan Tante semua. Permintaan kami adalah supaya Papa, Mama, Om, dan Tante memiliki keinginan yang sama dengan kami. Kerinduan yang sama dengan kami, yaitu supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti tema Hari Nasional Sekolah Minggu kita hari ini. Fill me up, atau dalam bahasa Indonesianya, penuhi aku. Yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Mari kita temukan ayat ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Mohon salah satu teman Ekids membacakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan berbuat. Amin. Terima kasih. Papa, Mama, Om, Tante, dan teman-teman, cobalah perhatikan ayat yang baru saja kita baca di atas. Ayat yang sangat luar biasa buat kita semua. Jika apa yang dikatakan oleh ayat di atas benar-benar terjadi kepada kita. Ayat di atas sebenarnya merupakan perkataan Rasul Petrus ketika beliau sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Perkataan Rasul Petrus ini mengutip dari kitab Nabi Yoel, tepatnya dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Saya akan membacakannya. Yoel 2 ayat 28 sampai 29, firman Tuhan berkata, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Amin. Yang dikatakan oleh Nabi Yoel ini adalah nubuatan yang akan terjadi, dan yang dikatakan oleh Rasul Petrus adalah penggenapan dari perkataan Nabi Yoel. Jadi ketika Rasul Petrus mengatakan ayat di atas, Rasul Petrus sedang mengatakan bahwa inilah saatnya setiap orang dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa harus dipenuhi Roh Kudus. Amin.
Penuh dengan Roh Kudus itu bukan seperti kita mengecas HP yang awalnya 0% karena terus diisi lama-lama menjadi 100%. Penuh Roh Kudus itu artinya kita mau atau tidak dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita mau, artinya kita harus siap menuruti Roh Kudus. Kalau tidak, berarti kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada istilah orang yang dipimpin Roh Kudus namun masih suka berbuat dosa. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan sedikit demi sedikit berusaha untuk meninggalkan cara-cara hidup yang Tuhan tidak suka. Kenapa harus begitu? Itu karena hanya orang yang dipimpin Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus yang Tuhan akan pakai untuk melakukan tugas yang Tuhan kehendaki bagi perluasan kerajaannya. Siapa yang rindu dipakai Tuhan? Kalau kami yang masih kecil dan sederhana saja, saya sederhana saja ingin berguna bagi kerajaan Tuhan. Salah satunya seperti yang kami kerjakan sekarang. Pasti papa, mama, om, tante juga. Jadi papa, mama, om dan tante semua, ayo bersama-sama kita punya keinginan ini. Dipenuhi oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus, kami akan meniru papa, kami akan meniru mama, kami akan meniru om dan tante semua. Kami akan melihat dari hidupnya papa, mama, om dan tante semua. Sebagaimananya orang-orang yang penuh Roh Kudus itu tetap kuat, tidak goyah, semangat, dan penuh ketulusan dalam melakukan kehendak Tuhan dan melayani Tuhan. Untuk itu yang perlu kita lakukan supaya dipenuhi Roh Kudus adalah 1. Lebih banyak berdoa dan membangun mezbah keluarga. Papa, mama, jangan sampai tidak berdoa ya. Berdoa adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk terhubung dengan Tuhan. Berdoa membuat kita bisa merasakan kehadiran Allah dan merasakan perasaannya. Karena di dalam berdoa kita bisa menyembah Tuhan, di dalam berdoa kita bisa merenung, di dalam berdoa kita bisa mengucap syukur, di dalam berdoa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan itu sudah menciptakan kita, maka Tuhan tahu bagian terkecil dalam hidup kita. Dengan berdoa kita sedang mengizinkan pencipta kita dengan Roh Kudusnya memeriksa pada bagian mana yang kita harus dibenahi supaya kekuatan itu tetap ada. 2. Hidup kudus. Namanya saja Roh Kudus. Maka tidak mungkin dia akan berada di tempat yang tidak kudus. Jadi kekudusan adalah syarat yang tidak bisa ditawar jika kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Gimana sih hidup kudus itu? Ya kita lihat Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus hidup sebagai manusia, seperti itulah kita hidup. Hidup yang menjauhkan diri dari cara-cara hidup yang tidak kudus. Apa saja ketidakkudusan itu? Pertama, kesombongan. Kedua, pemberontakan. Ketiga, dendam. Keempat, caci maki. Kelima, keterikatan dengan kuasa gelap. Keenam, hedonis. Ketujuh, gaya hidup dunia yang lain. Papa, mama, om, tante, dan semua teman-teman, kita semua butuh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang paling bisa menolong, menghibur, dan menuntun kita sampai ke tempat yang Tuhan tetapkan bagi kita. Papa, mama, ajari kami ya. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita lihat video berikut ini. Malas banget belajar. Matematika kan susah banget. Ini gamenya juga lagi seru. Besok aku nyontek aja sama si Ben. Aku suruh Ben belajar, terus aku tinggal nanya deh sama dia. Jo, kamu besok ada ulangan gak? Ada Pak, cuman susah banget. Kayaknya aku gak bisa deh. Susah kan bukan berarti kamu gak bisa. Udah taruh handphonenya. Sini papa ajarin, kita belajar sama-sama ya. Iya Pak. Apa yang kamu gak bisa? Ini nih Pak. Makasih ya, Pak.
Iya. Ternyata kalau lebih belajar lebih mudah, Pak. Iya, yaudah. Kamu tidur sana supaya besok gak kesiangan. Oke, Pak. Papa tinggal ya. Ya, Pak. Guys, lihat deh si culun duduk sendirian. Siapa sih yang mau teman sama dia? Udah culun, kutu buku lagi. Iya, aku juga nggak mau kok teman sama si culun. Ben, aku boleh duduk di sini nggak? Boleh. Emangnya kamu nggak malu duduk bareng aku? Kenapa harus malu? Jo, kok kamu mau sih duduk sama si culun? Ya kasihan, kan dia sendiri. Jadi aku temenin aja deh. Aneh banget sih. Udahlah, yuk kita pergi aja yuk. Yuk. Iya ya, kok aku bisa kasihan sama Ben dan mau duduk makan bareng dia. Tapi hati aku damai dan seneng sih. Gak apa-apa deh, dia juga seru kok. Kenapa ya? Setiap kali aku mau berbuat dosa, pasti nggak jadi. Terus kalau aku mau ngambil keputusan yang salah, pasti hatiku nggak tenang. Wah, pas banget ada Kananda. Kesana. Kananda, Hai, aku mau nanya deh. nanya apa Jo? Aku merasa sesuatu berbeda. Kemarin aku ada berencana buat mencontek. Tapi akhirnya nggak jadi karena papaku ngajarin aku dan akhirnya aku jadi ngerti. Bagus. Terus, tadi juga aku hampir mau buat ngejauh-jauhin Ben. Tiba-tiba aku merasa kasihan. Jadinya aku makan bareng sama Ben. Kenapa ya, Kak? Bagus dong. Coba Kananda mau nanya, kamu anak Tuhan kan? Iya dong, Kak. Aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aku. Nah, pas tuh. Kalau kamu udah beneran menerima Tuhan Yesus, kita itu akan menerima satu pribadi yang akan menuntun kita supaya kita bisa terus melakukan hal yang baik, yang akan menjaga kita supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Kamu mau tahu siapa? Mau dong, Kak. Wah, puji Tuhan ya. Terima kasih Kak Aro, terima kasih adik-adik semuanya yang sangat hebat hari ini ya. Mereka sangat luar biasa. Seperti firman Tuhan katakan, kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, memenuhi kita, maka tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Adik-adik yang tadi kesulitan masalah pelajaran, tapi menyerahkannya kepada Roh Kudus, maka menjadi anak yang hebat. Mungkin dulu ada anak adik-adik yang kadang kita nggak suka sama orang yang mungkin seperti tadi contohnya ya. Tapi karena Roh Kudus memenuhi hati kita menjadi anak Tuhan yang manis, yang baik. Mungkin ada di antara kita adik-adik yang dulunya itu bandel, nggak mau dengerin mama papa. Kalau mama papa bilang, ayo mandi, biasanya berlama-lama. Tapi sekarang karena Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka itu mengubahkan kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Tante Dede mengundang semua adik-adik sekolah minggu akan maju ke depan, kita akan bersama-sama akan mendoakan. Semua adik-adik eklesia kita akan menghadap ke sana. Dikasih jarak ya, tiga sap, boleh 3 sap. Boleh di tangga ini, oke. Di tangga sayang, tangga. 3 sap ya sayang. Kasih jarak supaya ada tempat untuk berdoa. Oke. Yang kecil boleh maju sedikit Mbak Hafiz. Supaya ada restan mendoakan. Kita nyanyikan yang tadi. Cek. Enggak, Adik-adik boleh berlutut kah? Boleh duduk di tempatnya masing-masing berlutut? Yuk. Oke. cek, cek, cek. Roh Kudus yang manis, tolong aku
firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan, Bapa yang hebat. Kami tahu kalau waktu kami memiliki Roh Kudus yang hebat, maka pun kami anak-anak Tuhan pun akan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Diberkatilah anak-anak Eklesia Kid pagi hari ini Tuhan. Diberkati sekolah mereka, masa depan mereka. Mereka akan menjadi anak yang semakin hebat. Tuhan berkati mereka menjadi anak-anak yang berprestasi. Berkati kedua orang tua anak-anak ini Tuhan. Berkati keluarganya, mama, papa, eyang, uti, oma, opa. Mereka diberkati di dalam nama Yesus. Kami pun mendoakan Tuhan apa yang dikerjakan oleh anak-anak akan Tuhan buat berhasil. Terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum kita akan mendengarkan pengumuman, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Dengan kasih Kristus, Kak Gega akan memimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, kami mau memberikan persembahan berkati tangan-tangan yang sudah memberkati kami berlipat dari ganda. Berkati persembahan ini bisa berguna untuk kerajaan-Mu tepat ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Gege. Untuk yang bertugas, Farah dan Amel, kita akan menyanyikan. Roh Kudus penghiburku, penolong yang selalu setia. Dia sahabatku, tak pernah tinggalkan, selalu ada. Saat hatiku susah, saat hatiku senang, Dia ada.
Selasa jam 4:30 pagi. Linknya tetap sama seperti biasanya. Terus untuk yang kedua, hari Selasa ada house family di rumahnya Bude Heni pukul 6:30 malam. Kemudian yang ketiga, ada ICC seperti biasanya tetap hari Sabtu pukul 6 sore. Dan yang terakhir, seperti biasa hari Minggu pukul 7 pagi kita akan bertemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Di maamnya nanti ya, dibukanya nanti boleh setelah pulang. Oke, bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, Besar setiamu. besar setiamu, Sungguh besar Tuhan. besar setiamu di sepanjang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menikmati, kami merayakan Hari Nasional Anak. Kiranya diberkatilah setiap anak-anak di keluarga Eklesia ini. Diberkatilah mulai dari yang paling kecil sampai remaja diberkati. Diberkatilah mama papa yang di tempat ini yang membimbing, membesarkan, terus menjadi orang tua yang semakin bijaksana, dipenuhi dengan kesabaran. Roh Kudus yang mengendalikan kami dalam membimbing anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari keluarga Eklesia kita akan pulang bersama-sama. Kiranya kasih karunia rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus akan terus memimpin langkah hidup kita, menolong kita, menyertai kita, dan membuat berhasil apapun yang kita kerjakan mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Mari mama papa silakan duduk dulu. Adik-adik akan maju ke depan, di depan. Ya.